Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Xiao Yan tanpa sadar menggilat mulutnya saat dia melihat gulungan tulang binatang ini. Tidak heran kedua orang itu akan sangat gila ketika mereka melihat apa yang dia lakukan. Itu sebenarnya karena hal ini. Dia mendambakan keterampilan tiga binatang buas yang dilakukan tiga sesepuh Mulan. Tidak disangka bahwa itu dia benar-benar bisa mendapatkan tangannya hari ini. Ini benar-benar kejutan yang tidak terduga. Xiao Yan dengan hati-hati membuka gulungan tulang putih. Tatapannya menyapunya hanya berakhir sedikit mengernyit beberapa saat kemudian. Apa itu? Medusa di sampingnya tidak bisa menahan membuka mulutnya untuk menanyakan ketika dia melihat Xiao Yan terlihat seperti ini. Meskipun ini memang keterampilan tiga binatang buas, itu hanya salah satu bagiannya. Menurut apa yang tertulis di atasnya, keterampilan tiga binatang buas dibagi menjadi tiga bagian. Ini hanya salah satunya. Meskipun aku telah mendapatkannya, itu tidak banyak berguna. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas secara emosional. Medusa ragu sesaat setelah mendengar ini. Dia mengambil dua cincin penyimpanan dari sakunya dan berkata, ini adalah cincin penyimpanan dari dua sesepuh Mulan yang lain. Kamu dapat mencari dan melihat apakah dua bagian yang tersisa ada di dalamnya. Kamu menghabiskan dua orang tua lainnya. Xiao Yan bertanya dengan heran ketika dia mempelajari cincin penyimpanan di tangan Medusa. Aye. Medusa dengan santai menyebutkan saat dia mengangguk. Cara itu seolah-olah dua orang yang terbunuh bukanlah ahli di puncak kelas Do Huang tetapi hanya dua ayam yang tidak penting. Xiao Yan tanpa sadar tertawa ketika mendengar jawabannya. Memang masih ada celah antara dia dan dia mengulurkan tangannya dan menerima dua storage rings. Kekuatan spiritualnya dimasukkan ke dalam keduanya. Saat ini, tiga sesepuh Mulan semua mati. Oleh karena itu, jejak spiritual yang tersisa di mereka sangat rentan. Oleh karena itu, kekuatan spiritual Xiao Yan berhasil masuk ke mereka dengan cara yang sangat halus, dan dengan cepat menyapu interior. Sukacita liar tiba-tiba melonjak di mata Xiao Yan setelah kekuatan spiritual menyapunya. Tangannya bergerak, dan dua gulungan tulang putih muncul di tangannya. Kedua gulungan ini memiliki kata-kata besar berwarna merah darah yang serupa pada mereka. Keterampilan tiga binatang buas. Ini sebenarnya keterampilan tiga binatang buas. Xiao Yan dengan hati-hati membuka dua gulungan tulang putih. Dia mempelajarinya dengan hati-hati dan tidak bisa menahan tawa keras beberapa saat kemudian. Dia melambaikan tangannya dan menyimpan tiga gulungan tulang putih ke dalam storage ring miliknya. Dapat memperoleh hadiah seperti itu hari ini telah melampaui harapannya. Wajah Medusa juga mengungkapkan senyum samar ketika dia melihat seringai di wajah Xiao Yan. Dia segera mengeluarkan gulungan emas kuning dari storage cincin dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Ini adalah sesuatu yang diperoleh dari Yan Luotian. Ini harus dianggap keterampilan rahasia di Sekte Angsa Emas yang tidak diajarkan. Ini akan memberi kamu manfaat besar jika kamu berhasil mempraktikkannya. Xiao Yan agak terkejut saat menerima gulungan berwarna emas ini. Dia perlahan membukanya dan beberapa kata emas terang tercetak ke matanya. Skybird Nine Flying Wings. Teknik terbang Dou. Xiao Yan langsung tercengang ketika dia melihat beberapa kata ini. Dia saat ini sudah menjadi ahli di kelas Do Huang. Teknik terbang Dou biasa akan memiliki kesulitan membandingkan dengan kecepatan sayap Douki-nya. Ketika seseorang mencapai kekuatan di levelnya, terbang Douki sepertinya tidak lagi banyak berguna. Ini bukan hanya teknik terbang Dou biasa. Apakah kamu ingat substansi seperti sayap Yan Luotian yang sangat besar? Itu karena dia berlatih hal ini. The Gold Beast Sekte menghususkan diri dalam kecepatan. Jika orang itu benar-benar ingin melarikan diri, bahkan aku tidak akan bisa menyusulnya. Ini karena ini Skybird Nine Flying Wings.
Medusa tampaknya menyadari apa yang dipikirkan Xiao Yan di dalam hatinya dan mulai menjelaskan dengan lembut, daripada mengatakan bahwa ini adalah teknik terbang Dou, seharusnya alih-alih disebut semacam metode teknik terbang Dou teknik. Metode pembuatan Tenten yang terbang. Kejutan melintas di matanya saat dia mendengar ini. Teknik terbang Dou cukup langka di benua Douqi dan metode manufakturnya sebagian besar telah hilang. Itu tidak terduga bahwa Gold Beast Sekte akan memilikinya. Namun, jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Medusa, nilai dari gulungan ini pasti tidak akan lebih rendah dari keterampilan 3 binatang buas. Apalagi dari sisi kualitas, ini Skybird Nine Flying Wings jelas jauh lebih tinggi daripada Purple Cloud Wings miliknya. Itu sangat sulit untuk membandingkan kecepatan mereka. Benda ini, sepertinya juga akan menguntungkanmu, kan? Xiao Yan memegang gulungan ini, menatap wajah Medusa sebelum tiba-tiba berbicara. Karena seorang elit Douzong seperti Yan Luotian mampu mengamalkannya, kemungkinan bahwa itu sayap burung terbang burung langit ini cukup berguna bagi seorang elit Douzong. Medusa sedikit ragu ketika mendengar ini. Dia segera mengangguk dan berkata, jika ini sayap terbang burung Sky9 diproduksi dengan beberapa bahan kelas tinggi, sayap terbang yang akan dibuat akan benar-benar menguntungkan aku. Namun, mereka tidak akan sangat bermanfaat bagi aku jika mereka dibuat dengan bahan-bahan biasa. Xiao Yan tersenyum dan menyimpan gulungan itu ke dalam cincin penyimpanannya. Dalam hal itu, aku akan menyimpan hal ini terlebih dahulu. Setelah aku mengumpulkan beberapa bahan, aku akan membantu kamu membuat sepasang sayap yang akan berguna bagi kamu. Medusa samar-samar tersenyum dan mengangguk. Karena kami telah menyelesaikan semua masalah ini, mari kembali ke benteng Black Mountain. Aku pikir kakak itu dan yang lainnya akan menjadi gelisah dari semua penantian. Xiao Yan menoleh dan tertawa kepada kelompok Hai Bodong tidak jauh di belakangnya. Kelompok Hai Bodong secara alami tidak keberatan dengan kata-katanya. Meskipun orang-orang dari suku ular rakyat merasa agak tidak stabil dalam hati mereka karena bagaimana Medusa memperlakukan Xiao Yan, mereka tidak berani mengungkapkan bahkan ketidakpuasan sedikit pun di depan Medusa. Beberapa orang bergumam di dalam hati mereka, bajingan ini. Setelah komandan pertama kembali dari Gurun Tagar, kita akan melihat apakah kamu masih berani mengikuti di sisi yang mulia. Xiao Yan secara alami tidak menyadari pikiran di hati orang-orang ini. Oleh karena itu, dia melambaikan tangannya, memimpin dan mulai terbang ke benteng Black Mountain. Sekelompok besar ahli mengikuti di belakang. Keberhasilan kembalinya kelompok Xiao Yan secara alami menyebabkan Xiao Ding untuk menarik napas lega. Ini terutama terjadi setelah dia mendengar bahwa target sudah mati. Sukacita yang sulit disembunyikan terungkap di wajahnya yang tenang. Setelah mengeluarkan dua orang ini yang benar-benar membuat mereka sakit kepala, aliansi Yan akan dapat memperoleh periode waktu yang berharga untuk memulihkan diri. Meskipun Sekte Angsa Emas dan Mulan Valley merasakan kebencian yang dalam pada aliansi Yan, mereka pasti tidak akan berani meluncurkan kampanye hebat seperti yang mereka lakukan kali ini setelah kehilangan Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan, atau dikenal sebagai kekuatan deteren dari seorang elit Douzong. Di sisi lain, aliansi Yan tidak hanya memiliki Xiao Yan, seorang kepala aliansi yang bisa bertarung dengan Douzong, tetapi juga Medusa, seorang elit asli Douzong. Mereka sudah melampaui Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan di tingkat ahli atas. Jika aliansi memperoleh beberapa ahli tingkat menengah lebih, mereka akan mampu melampaui 2 sekte besar ini di semua bidang. Meskipun Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan tidak dianggap sebagai faksi tingkat atas di wilayah barat laut yang sangat besar, mereka, setidaknya, jauh lebih kuat daripada Misty Cloud Sekte sejak saat itu. Kemampuan untuk mengubah eksistensi yang Misty Cloud Sekte dari masa lalu takut untuk menyinggung keadaan yang menyedihkan semacam itu sudah cukup untuk membuktikan kekuatan besar aliansi Yan. Dengan aliran waktu, Xiao Yan yakin bahwa ia akan mampu mengubah aliansi Yan menjadi salah satu faksi paling kuat di wilayah barat laut. Pada saat itu, sepertinya mereka akan memiliki kemampuan untuk menolak makhluk besar seperti Hall of Souls. Pembunuhan yang terjadi dengan cara yang sangat tiba-tiba mengubah Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan benar-benar konyol.
Menurut laporan Mata-Mata Yan Alliance, para ahli elit dari dua sekte tiba pada hari ketiga setelah pembunuhan yang berhasil. Namun, ketika mereka menemukan bahwa itu kekuatan tempur terkuat dalam sekte mereka sudah lama dihilangkan oleh orang lain, mereka semua menjadi tercengang. Tampaknya seolah-olah mereka disambar petir. Seperti yang Xiao Yan dan yang lainnya harapkan, para ahli elit yang telah bergegas tidak berani melakukan apa-apa meskipun kemarahan membakar hati mereka setelah mengetahui bahwa itu mereka telah kehilangan Yan Luo Tian dan 3 tetua Mulan. Semuanya tiba-tiba menjadi buntu. Kebuntuan semacam ini akhirnya pecah ketika Poison Sekte tiba-tiba mengumumkan penarikan mereka dari aliansi. The Gold Geese Sekte dan Lembah Mulan sangat tidak puas dengan tindakan Poison Sekte ini. Namun, setelah kehilangan 2 Dou Zongs, Yan Luo Tian dan 3 Mulan tetua, kekuatan mereka secara keseluruhan sudah tidak ada bandingannya dengan Poison Sekte. Oleh karena itu, meskipun mereka semua merasa marah di perut mereka hanya bisa kembali ke kekaisaran masing-masing sambil merasakan keengganan yang besar. Apapun serangan intens yang akan dihadapi sekte mereka setelah kembali adalah masalah baru mereka. Dengan penarikan ketiga sekte, bencana besar yang mengancam seluruh kekaisaran Jiama telah benar-benar menghilang. Sementara sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya di kekaisaran Jiama dirayakan, aliansi Yan yang baru didirikan dengan tegas dicantumkan ke dalam hati setiap orang di kekaisaran. Hanya pada saat ini Yan Alliance menggantikan posisi Misty Cloud Sekte di hati para warga ini. Perbatasan Jiama Empire secara bertahap tenang setelah berakhirnya pertempuran yang kacau balau. Kekaisaran juga telah memenuhi janji mereka kepada suku ular rakyat dan mempartisi wilayah gelap, dingin yang besar di dekat pegunungan binatang ajaib untuk diberikan kepada suku ular rakyat. Setelah menerima tanah di mana mereka bisa berkembang biak, banyak penjaga di hati anggota suku ular rakyat yang ditahan melawan orang-orang dari kekaisaran Jiama menghilang. Mungkin setelah berinteraksi dari waktu ke waktu, suku ular rakyat mungkin menjadi faksi yang kuat dalam kekaisaran Jiama. Pada saat itu, kekuatan kekaisaran Jiama akan melambung sebagai akibat dari penggabungan mereka. Menambahkan hubungan saat ini antara Xiao Yan dan Medusa, aliansi Yan mungkin memperoleh manfaat yang sulit diperkirakan. Dengan kekaisaran menjadi damai, kehidupan Xiao Yan secara bertahap menjadi jauh lebih tenang. Dia kadang-kadang berlatih, dan juga akan memperbaiki pil obat di depan banyak alkemis di dalam pil hall dari aliansi Yan ketika dia bebas. Mendapatkan sorak-sorai di seluruh aula, dia telah mendapatkan persetujuan alkemis yang bangga padanya sebagai ketua. Meskipun alkemis di dalam pil hall memiliki pemahaman yang hebat tentang kemampuan bertarung Xiao Yan dari pertempuran ini, sebagai alkemis, mereka secara alami menempatkan nilai terbesar pada perbaikan pil. Jika Xiao Yan ingin membuat mereka tunduk, dia harus menunjukkan kepada mereka keterampilan penyempurnaan yang luar biasa. Tentu saja, jika seseorang membandingkan perbaikan obat, sepertinya Xiao Yan tidak akan takut pada siapapun dalam kekaisaran Jiama ini. Keterampilan penyulingan obatnya saat ini sudah cukup untuk memperbaiki pil obat tingkat 6. Selain pil King Guhe, sepertinya hanya Fama yang hampir tidak bisa menyempurnakan pil seperti itu di dalam kekaisaran Jiama. Little Fairy Doctor tidak mengirim berita lain selama periode waktu ini. Namun, Xiao Yan tahu bahwa itu dia saat ini mengirim banyak orang untuk menemukan bahan yang dibutuhkan untuk mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Dia pasti akan menginformasikan Xiao Yan begitu dia punya informasi. Pada saat itu, sepertinya akan ada masalah lagi. Dengan segala sesuatunya menjadi tenang, Medusa, sebagai kepala suku, secara alamiah dibutuhkan untuk secara pribadi pergi dan mengelola masalah besar suku ular rakyat memindahkan rumah mereka. Oleh karena itu, dia untuk sementara waktu menawarkan Xiao Yan selamat tinggal tidak lama setelah kembali ke kekaisaran Jiama. Dia kemudian memimpin semua Snake People untuk terlibat dalam migrasi besar ini. Akhirnya, mereka mulai membangun rumah baru di daerah besar dekat pegunungan binatang ajaib. Itu wajar bahwa itu Medusa tidak punya waktu untuk mengikuti selain Xiao Yan dengan dia yang begitu sibuk. Xiao Yan telah terbiasa dengan kehidupan semacam itu dan sekarang merasa agak gelisah karena perubahan ini.
Tampaknya Medusa telah mengikuti di sampingnya sejak ia meninggalkan Akademi Batin Akademi Jianan. Dia awalnya memiliki niat membunuh saat dia beralasan untuk mengikutinya. Dengan aliran waktu, Xiao Yan bisa merasakan bahwa itu niat membunuh di hatinya melemah oleh hari dan sepertinya tidak ada lagi sekarang. Pikiran Xiao Yan tidak terlalu memperhatikan ketika Medusa mengikuti di sampingnya sepanjang waktu. Sekarang setelah dia pergi, dia segera merasa bahwa itu dia tidak memiliki sesuatu. Hatinya mengandung perasaan kosong. Dia merasa agak jengkel ketika dia menemukan emosi ini. Ini karena menyebabkan dia berpikir tentang Sun Er yang lokasinya tidak diketahui. Biasanya wanita muda yang hangat dan bergerak itu seperti mata air, meresap ke dalam hati seseorang tanpa menyadarinya. Akhirnya, dia akan meninggalkan jejak jauh di dalam hati seseorang yang tidak bisa dihilangkan tidak peduli bagaimana seseorang mencoba. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menghentikan tindakan tangannya ketika dia memikirkan wanita muda yang elegan yang membawa sebuah benang misteri. Matanya linglung ketika dia melihat ke segala arah, tetapi dia tidak tahu arah mana yang harus dia hadapi. Sesaat kemudian, dia hanya bisa menghela nafas pelan dan bergumam pelan, "Sun Er, tunggu aku. Aku akan pergi ke kelas Douzong sesegera mungkin. Setelah itu, aku akan pergi dan mencari kamu. Tidak peduli betapa menakutkannya klan kamu, aku tidak akan merasakan sedikitpun rasa takut." Sosok yang anggun dan sebagian terlihat berada di puncak gunung terjal di mana awan berlama-lama. Pinggangnya yang halus tampak seperti daun willow yang bisa dipeluk dengan satu tangan. Rambut hitamnya diikat dengan acak oleh pita ungu pucat. Itu melayang bersama angin sepoi-sepoi yang bertiup, memberi wanita muda itu aura yang duniawi dan elegan. Mata wanita muda itu tertutup. Sesaat kemudian, dia perlahan membuka mereka. Kabut sekitarnya segera tersebar ketika dia melakukannya. Puncak gunung ini segera menjadi jelas. "Old Ling, apakah kamu sudah kembali?" Wanita muda itu tidak menoleh karena bibirnya yang ramping, merah, kecil memancarkan suara seperti bel berwarna halus yang bergemuruh di puncak gunung. Sebuah bayangan di bawah batu gunung segera mulai berguncang dengan cara aneh setelah suaranya terdengar. Ini segera berubah menjadi sosok tua. Sosok itu ternyata milik Ling Ying. Ling Ying dengan hormat membungkuk pada wanita muda itu setelah mengungkapkan dirinya. "Xiao Jie, nona muda. Bagaimana itu? Apakah kamu punya berita tentang dia?" Wanita muda itu duduk dari panggung batu, berbalik, dan mengungkapkan wajah tersenyum dengan lotus halus seperti disposisi. Pada saat ini, suara yang biasanya sulit dideteksi oleh siapapun fluktuasi sebenarnya mengungkapkan kecemasan. Siapa lagi yang akan menghadapi ini selain Sun Er, yang dipikirkan Xiao Yan tentang siang dan malam. Sudah 3-4 tahun sejak Sun Er meninggalkan Xiao Yan. Selama beberapa tahun ini, Sun Er benar-benar matang. Dia sedikit kurang sentimental dibandingkan dengan wanita muda saat itu, dan telah mendapatkan tambahan disposisi acuh tak acuh yang berasal dari dalam jiwanya. Terlepas dari bagaimana dia berubah, masih ada satu bagian dari dirinya yang tetap sama. Begitulah cara hatinya yang masih tua seperti itu mulai beriak ketika dia mendengar berita yang terkait dengan nama itu. Mungkin itu seperti yang telah diantisipasi oleh Ling Ying waktu itu. Sesosok akan selamanya ada jauh di dalam hati Sun Er. Sulit untuk menghilangkan angka ini bahkan dengan tekanan dari kepala klan. Ling Ying menghela napas dalam hatinya ketika dia dengan jelas mendengar kecemasan dalam nada Sun Er. Sudah beberapa tahun tetapi hanya ketika Sun Er mendengarkan apapun yang berhubungan dengan Tuan Muda Xiao Yan akan dia benar-benar menjadi seperti seorang wanita muda biasa. Gunungnya yang tidak bergerak seperti ketidakpedulian sama seperti iblis tua yang telah berlatih selama bertahun-tahun, mencapai tingkat yang tak terduga. Namun, ia tidak memiliki keaktifan yang harus dimiliki seorang wanita muda. Tentu saja, menjadi seseorang yang tahu tentang posisi dan status Sun Er, dia secara alami mengerti bahwa itu tidak mungkin baginya untuk menjadi seperti gadis biasa. Statusnya menentukan bahwa itu dia tidak akan biasa. Orang yang bisa menandinginya pasti juga akan menjadi orang paling luar biasa di benua ini. Hanya saja dia tidak tahu,
jika Xiao Yan bisa mencapai tahap ini. Meskipun pikiran ini melintas melewati hati Ling Ying, wajahnya mengungkapkan ekspresi memanjakan. Dia tersenyum dan mengangguk sebelum segera mengungkapkan beberapa berita tentang Xiao Yan bahwa itu dia telah menghabiskan banyak usaha untuk belajar. Sun Er diam-diam mendengarkan informasi yang berasal dari mulut Ling Ying. Dia meringkuk bibir kecilnya dan murid transparannya, yang sepertinya tahu bagaimana berbicara, dengan lembut menjentikkan. Tidak disangka bahwa itu Xiao Yan GG juga telah mencapai kelas Do Huang dalam waktu 4 tahun yang singkat. Ini benar-benar mengejutkan Sun Er. Yan Alliance, ini benar-benar nama yang bagus. Tidak disangka bahwa itu Xiao Yan GG benar-benar mampu menggantikan Mystic Cloud Sect. Wajah Sun Er yang indah mengungkapkan senyuman elegan setelah Ling Ying secara bertahap menyelesaikan ceritanya. Tangannya membelah rambut hitam yang melayang di depan dahinya saat dia berbicara sedikit. Sungguh tak terduga bahwa itu Hall of Souls benar-benar bergerak. Tuan Yao Chen itu berinteraksi denganku waktu itu. Mungkin dia harus menyadari status aku, tetapi aku tidak yakin apakah dia memberitahu Xiao Yan GG tentang hal itu. Aku tidak berpikir demikian. Dia harus mengerti dengan jelas bahwa itu tidak akan menguntungkan Tuan Muda Xiao Yan karena yang terakhir tahu tentang status kamu terlalu cepat. Ling Ying menyuarakan pikirannya. Old Ling, cobalah mengirim beberapa orang untuk mencari keberadaan Hall of Souls. Sepertinya mereka melakukan intervensi dalam masalah Paman Xiao saat itu. Sun Er memalingkan kepalanya dan berbicara dengan suara yang agak dingin. Ling Ying ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia berkata, baiklah, aku akan membawa masalah ini dengan tenang dan mencoba yang terbaik untuk menemukan mereka. Namun, Hall of Souls juga sangat misterius. Selain beberapa orang yang tahu lokasi markas mereka, hampir tidak ada orang, bahkan orang-orang di klan kami, yang tahu tentang itu. Ini meskipun kami telah bertarung melawan banyak sekali pertempuran besar dan kecil dengan mereka. Sun Er sedikit mengangguk. Dia menurunkan matanya dan rasa dingin tiba-tiba melintas melewati mata elegannya. Dia perlahan-lahan berbicara dalam hatinya, Hall of Souls, meskipun kamu benar-benar ingin mendapatkan Tusi Ancient Goddess Jade milik klan Xiao, kamu sebaiknya tidak menyakitinya. Jika tidak, apapun yang terjadi, aku akan membiarkan kamu membayar harga yang akan sulit kamu hadapi. Api emas tiba-tiba melonjak di mata Sun Er di akhir kata-katanya. Sebuah batu besar di samping diam-diam menghilang ke dalam ketiadaan di tengah gejolak aneh setelah api muncul. Hati Ling Ying menjadi dingin ketika dia melihat api emas muncul di mata Sun Er. Mengingat keakrabannya dengan dia secara alami tahu bahwa itu hanya ketika dia benar-benar membentuk niat membunuh yang tulus atau kemarahan yang ekstrim di dalam hatinya, hal yang bersembunyi jauh di dalam jiwanya akan terlepas dari tubuhnya dan muncul. Ling Ying tidak menyangka bahwa itu setelah tidak bertemu selama 3-4 tahun, perasaan Sun Er untuk Xiao Yan tidak akan kabur tetapi malah menjadi semakin lebih dalam dan lebih tebal dengan aliran waktu. Bahkan mungkin bocah kecil itu tidak tahu apa jenis berkat besar yang dia dapatkan. Jika berita tentang seseorang yang dapat menyebabkan Xiao Jie, nona muda, untuk dimasukkan ke dalam hatinya tersebar, kemungkinan aliansi yang kamu bersama dengan Kekaisaran Jia Ma akan benar-benar hancur dalam semalam. Oleh karena itu, kamu harus berusaha keras untuk melatih demi Xiao Jie, nona muda. Saat ini kamu mungkin sudah mencapai kelas Do Huang, tapi ini masih belum cukup. Ling Ying menghela nafas panjang di dalam hatinya sementara dia diam-diam bergumam. Itu benar, Ling Ying tiba-tiba teringat sesuatu. Ekspresinya berubah sedikit saat pandangannya menatap Sun Er. Dia dengan hati-hati berkata, menurut apa yang aku tahu, klan akhirnya memutuskan untuk mengirim seseorang untuk bergegas ke Kekaisaran Jia Ma untuk mencari kunci itu di tangan klan Xiao. Ini terjadi setelah beberapa diskusi karena Xiao Jie, nona muda, tidak mendapatkan kunci dari klan Xiao. Bang, 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 bang. Aura yang menakutkan tiba-tiba meletus di depan Ling Ying setelah kata-katanya baru saja terdengar. Tubuhnya terguncang sampai dia dengan cepat ditarik kembali. Wajahnya tanpa sadar terkejut ketika dia mengangkatnya.
Pada saat ini, kaki Sun Er 3 kaki dari tanah. Wajahnya sedingin es sementara api emas keemasan tampak berputar di sekitar tubuhnya seperti cairan. Sementara api emas itu mengalir, bebatuan gunung sekitarnya mulai berangsur hilang dengan cara yang aneh. Sikap itu seolah-olah mereka ditelan oleh beberapa makhluk raksasa tak terlihat. Wajah Sun Er sedingin salju. Dia melirik Ling Ying tetapi tidak berbicara. Setelah itu, dia memutar pinggangnya dan tiba-tiba bergegas ke bagian bawah gunung. Ling Ying melebarkan mulutnya saat dia melihat sosok Sun Er lenyap dengan cepat. Dia segera menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Matanya beristirahat di cakrawala yang jauh. Dia tertawa terbahak-bahak. Anak kecil, kamu adalah orang terkutuk, orang pertama yang telah dilihat oleh orang tua aku, yang mampu mendapatkan Xiao Jie, nona muda untuk melakukan hal-hal seperti itu. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.